Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Aulia, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi ASKMT dan asisten dosen Bapak Muhammad Nawir untuk menyampaikan materi manajemen sumber daya manusia yang berjudul pengakhiran hubungan kerja. Definisi dan konteks PHK. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia, PHK memiliki dua sifat. Yang pertama sifat mengatur, yang kedua sifat memaksa. Berikut ini adalah beberapa alasan PHK. Yang pertama, PHK atas kehendak pengusaha. Yang kedua, PHK bukan atas kehendak pengusaha dan pekerja. Yang ketiga, PHK atas kehendak pekerja. Berikut ini adalah alasan PHK atas kehendak pengusaha. Yang pertama, kesalahan berat. Yang kedua, perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, kerusakan barang perusahaan. Yang keempat, membiarkan bahaya. Yang kelima, membocorkan rahasia perusahaan. Yang keenam, tindak pidana berat. Yang ketujuh, mangkir tanpa ada alasan. Yang kedelapan, kebangkrutan perusahaan. PHK dengan alasan tindak pidana berat. Pekerja melakukan perbuatan lain di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pekerja tidak dapat bekerja selama lebih dari 6 bulan sebagaimana mestinya karena yang bersangkutan dalam proses perkara pidana. Syarat PHK dengan alasan tindak pidana berat: jika pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Dan sebaliknya, jika pengadilan memutuskan perkara sebelum 6 bulan dan pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan PHK tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial. PHK dengan alasan mangkir tanpa ada alasan. Pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa memberikan keterangan sah atau izin yang sah kepada pengusaha maka pengusaha wajib memanggil pekerja tersebut 2 kali secara tertulis dengan bukti yang sah. Yang ke-8, PHK dengan alasan kebangkrutan perusahaan, yaitu keadaan di luar kendali yang tidak dapat diperkirakan saat perjanjian dibuat. Keadaan kebangkrutan perusahaan atau force majeure, keadaan memaksa, itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, keadaan absolut, yaitu debitur sama sekali atau pengusaha sama sekali tidak bisa memenuhi kewajibannya, misal dikarenakan bencana alam, contohnya kayak gempa bumi, banjir bandang. Yang kedua, relatif, jadi debitur atau pengusaha masih bisa memenuhi kewajibannya, yaitu dengan memberikan pesangon kepada pekerjanya, tetapi dengan korban besar atau resiko tinggi terhadap pengusaha tersebut. Berikut ini adalah alasan PHK bukan atas kehendak pengusaha dan pekerja. Yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, pekerja memasuki masa pensiun. Yang ketiga, berakhirnya kontrak kerja. Berikut ini alasan PHK atas kehendak pekerja, yaitu pekerja mengundurkan diri. Dengan syarat, pekerja harus menyampaikan permohonan PHK secara tertulis 1 bulan sebelum mengundurkan diri agar pihak perusahaan dapat dengan cepat untuk mencari pengganti dari pekerja yang ingin mengundurkan diri tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.